Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya ngasih pertanyaan atau ngasih untuk ini, bukan aja apa audionya. Ini saya di belakang saya ini ada Lenin dan Stalin ya, satu tokoh yang mendirikan negara Soviet dan menjadi cikal bakal komunisme di dunia maupun di Indonesia. Termasuk ada pembantaian PKI Madiun ya oleh Musso itu belajar cara membantai manusia itu dari Stalin ya di Rusia dan Soviet pada saat dia dalam masa pengasingan ketika dihukum oleh Belanda. Oke teman-teman semua, saya dari awal dari pertanyaan pertama dari yang paling atas Al-Fajri ada? Yang mana Al-Fajri? Ini Pak, kacamata. Oke, ya. Assalamualaikum. Oke, saya langsung aja ke pertanyaannya 13. Di situ disebutkan sekarang banyak isu-isu PKI tidak bersalah secara penuh dan tidak terlibat penolakan 65. Apa yang menyebabkan isu-isu terjadi? Oke, jadi memang ini salah satu kelengahan reformasi gitu kan. Awalnya kan rekonsiliasi dari Gus Dur ya. Gus Dur melakukan rekonsiliasi itu dalam tanda kutip mungkin pencabutan larangan bagi tahanan politik ataupun anak dan cucu PKI yang terlibat yang kata Pak Jokowi itu di blacklist ya, tidak boleh jadi PNS dan sebagainya. Dulu memang zaman Orde Baru itu sangat ketat ya. Jadi kalau mohon maaf kalau ada punya anak cucunya itu sampai 7 bulan itu kalau sekolah itu apalagi sampai SMA itu tiba-tiba merah rapotnya itu kan ada tanda khusus lah. Saya juga nggak tahu bagaimana cara men-screening zaman Orde Baru, sehebat itu, sedetail itu, bisa menemukan bahwa ini adalah orang anak ataupun kakek neneknya atau orang tuanya terlibat G30 ya atau terlibat Partai Komunis Indonesia. Akhirnya kan kita banyak lengah terhadap ideologi kita dan memang bahkan anggota dewan pun tahun 2005-an kalau saya membuat sebuah buku namanya Ribka Ciptaningrum dari PDIP karena masih jadi partai komunis, masih di PDI di anggota DPR ya. Menulis sebuah buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Jadi emang sudah semakin terang-terangan ya. Kalau Anda lihat di LC beberapa tahun lalu ataupun malam kemarin juga ada ya itu Ilham Aidit. Dia pede aja sebagai anak Aidit, bahkan bangga sebagai anak Aidit gitu ya. Jadi sudah semakin nampak. Dan memang kondisi ini dirasakan, nggak tahu ya mungkin apa yang terjadi di era pemerintahan di tahun 2015 ke sini, semakin ke sini semakin nampak adanya gejala-gejala yang mengarah ke situ, gonjang-ganjing ya. Sama seperti isu-isu di tahun 55, 48, di 65 ya, menjelang 65 itu tentang kondisi di mana memang ini yang selalu merasa didiskreditkan yaitu kelompok Islam ya. Dulu ada isu misalnya ketika banyak pembunuhan kiai ya tiba-tiba dibantai atau diteror oleh orang-orang gila katanya kan gitu. Bahkan dari kasus Ahok pun sudah mulai muncul ya. Ya sudah mulai ada orang sudah tidak lagi merasa sudah bangga kalau membuat blog misalnya menghina ulama, menghina Islam misalnya kan gitu. Itu persis terjadi pada kampanye pemilu tahun 55 ya. Menyebut umat Islam itu kadrun ya, kadal gurun dan sebagainya. Itu cara-cara PKI di tahun sebelumnya ya. Dan itu sejarah itu terus berulang ya, 48, 55 dan 65. Nah sekarang terjadi lagi hal itu. Ya apakah hoax dan sebagainya, pemutarbalikan fakta ya, itu sering terjadi di era-era sebelumnya. Jadi keadaan hari ini bukan keadaan yang dialami oleh kita sendiri, tapi sudah dialami oleh beberapa generasi sebelum kita. Ya. Oke, jadi itu. Sehingga puncak-puncak ke tahun 2016, ya, memang ada sekumpulan dari yang mengaku korban Orde Baru lah ya, yang meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk negara supaya meminta maaf kepada keluarga PKI. Jadi plus benar ya, itu bukan isu hoax dan sebagainya. Itulah kenapa dulu Jenderal Panglima TNI zaman Pak Gatot Nurmantio ya itu pernah mewajibkan lagi film G30 khususnya bagi angkatan darat ya, bagi tentara, bukan bagi kita, tapi masyarakat ini ikut-ikutan, mahasiswa di kampus ikut lagi nonton film itu.
Sehingga ya muncullah ya sekarang kondisi yang sekarang ya. Kalau Anda lihat dua pemilu ya 2014, 2019, cebong, kampret, ya, saling menghina itu telah terjadi. Bapak, itu teman-temannya belum di ACC katanya. Oke. Oke, dan baru pertanyaan pertama ya. Karena ini pertanyaan yang benar-benar bisa Anda rasakan hari ini ya. Oke, saya lanjut ya. Sekaligus memang kita sebagai Anda khususnya sebagai generasi milenial yang tidak tahu sejarah Orde Baru, mungkin tidak pernah mengalami ya. Apalagi sejarah 65 dan sebagainya. Memang kita harus, saya insya Allah akan berbicara se-fair mungkin ya, yang saya ketahui tanpa adanya penghinaan maupun apapun. Karena ini ranah akademis, jadi saya ngomong apapun ya yang sesuai dengan rujukan-rujukan yang saya baca akan saya sampaikan ke kalian ya. Jadi jangan ada yang tersinggung ya. Kalau ada yang kalian misalnya tersinggung karena saya membaca ini bahwa yang bersalah A dan B dan C, silakan bantah ya dengan data dan fakta yang ada. Jadi ini bukan arah, mungkin kalau beda kalau misalnya Anda mendengar ceramah PKI dari pemerintah misalnya, itu pasti akan beda dengan dosen gitu. Karena mungkin kalau pemerintah akan berpidato dengan cara-cara yang menguntungkan pemerintah ya, tidak yang merugikan pemerintah. Beda dengan saya ya. Karena saya bukan tim sukses pemerintah ya. Bukan tim sukses Jokowi apalagi gitu kan. Ya saya sebagai rakyat biasa aja. Oke, jadi itu ya. Jadi semakin ya, kenapa kalau PKI itu merasa betul korban ya, memang tidak bisa dipungkiri, saya akan bilang jujur aja. Banyak keluarga PKI yang tidak berdosa mungkin yang menjadi, kalau dalam istilah Sunda itu, kata pelan bantut maung ya. Jadi kebawa buruknya. Mungkin juga waktu Orde Baru mengejar-ngejar orang komunis ya, itu banyak yang lepas kontrol ya, orang yang hanya waktu jam malam, orang yang sedang jalan-jalan terus tiba-tiba ditangkap oleh polisi, oleh tentara, dianggap kamu PKI ya. Kalaupun itu tidak, mungkin ya dianggap PKI aja. Dan itu mungkin terbunuh. Itu mungkin ada seperti itu. Tidak terkontrol ya. Tapi melihat kondisi tahun 65 ke sini, ini kata sejarawan juga, kata Salim Said maupun kata Arhar Gonggong ya, kalau Anda sering dengar di ILC itu, di TV One, ataupun di TV-TV lain, di channel YouTube sudah banyak sebenarnya. Jangan melihat peristiwa dari 65 ke sini. Lihat peristiwa 48, lihat peristiwa 62 sampai 64. Ya, di mana di sanalah ketika PKI, khususnya ketika PKI di era Orde Lama ya sudah semakin dekat mesra dengan Bung Karno, merasa dekat dengan Soekarno. Soekarno pun tidak melarang PKI untuk beraktivitas ya, silakan aja karena bagian dari pemerintahan Soekarno. Mungkin Soekarno juga tidak sadar bahwa PKI ya berperilaku seperti itu kan gitu. Yang menjadi korban perseteruan PKI itu adalah masyarakat yang mayoritas, ini mohon maaf, beragama Islam, para kiai dan santri dan sebagainya, yang banyak dibantai, dibunuh oleh komunisme. Itu ya. Karena kan dasar pemikiran PKI itu mereka ingin menyamakan masyarakat ya tanpa kelas. Sementara para kiai kan kebanyakan tuan tanah, gitu, punya tanah, punya santri, mengelola berbagai macam aset yang memang tidak seperti halnya masyarakat biasa. Kebanyakan kan yang menjadi anggota PKI di masyarakat adalah kaum tani dan kaum buruh yang mungkin tidak punya tanah ya. Sehingga diajak untuk diajak provokasi oleh PKI untuk melawan buruh, melawan majikan, melawan pengusaha. Kan ada demo mogok buruh kan banyak terjadi kalau PKI berkuasa itu kan seperti itu. Kalau ada PKI itu ngajak demo buruh supaya mogok misalnya. Terus ya di masyarakat gitu melawan tanah-tanah rakyat yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah secara paksa. Karena itu milik negara bukan milik Anda kan gitu. Itu sehingga kalau melawan ya dibantai gitu kan. Itulah cara-cara Lenin, Stalin di Soviet ya, yang dianut oleh Musso, oleh Aidit di PKI di Indonesia. Jadi itulah. Jadi memang kenapa ada reaksi terhadap PKI di tahun 65 kan setelah jatuhnya G30 SPKI itu kan tokoh-tokoh PKI kabur ya, Aidit kemana kan gitu ya. Dan akhirnya ya tidak semakin lama posisinya kan masyarakatnya semakin berani akhirnya kan. Iya mana yang dulu ayah kan Aidit kan masih ada Aidit, ada bos kamu di belakang Soekarno. Sekarang dilihatnya kan setelah mungkin ayahnya dibunuh oleh PKI, akhirnya aksi balasan. Dibantu oleh Orde Baru, oleh pemerintah kan, oleh Sarwo Edi ya, jenderal yang anak buah Soeharto yang menjadi mertuanya Pak SBY kan di
Itu Sarwo Edi, ayahnya Ibu Ani almarhum ya, Ani Yudhoyono. Itu tokoh yang menghabisi PKI ya di Indonesia adalah Sarwo Edi. Makanya zaman SBY kan tidak ada isu-isu seperti ini kan, biasa-biasa aja ya. Cuma ya masih bisa diatasi ya, zaman PSBY itu. Waktu Anda masih SMP atau SD ya, zaman PSBY jadi presiden. Oke, itu teman-teman ya, jadi kurang lebih itu. Jadi memang ada yang merasakan, terutama kalau PKI minta maaf, kalau negara minta maaf ke PKI yang sangat sakit hati adalah pasti umat Islam. Ya. Apalagi yang keluarganya menjadi korban kebiadaban PKI. Itu ya kurang lebih alasan isu-isu itu. Yang kedua aja langsung ya, karena nanti ada bab 2 yang akan saya uraikan lagi di vlog-vlog berikutnya, sudah saya rekam, tinggal Anda lihat aja nanti atau saya kirimkan sesuai tema kuliah tentang bahasan mengenai era-era perumusan Pancasila dan termasuk ada PKI di dalamnya. Mengapa paham komunisme dianggap menakutkan bagi Indonesia? Bukan dianggap, Neng, sudah terbukti kan. Banyak korbannya ada, ya, saksinya ada, traumanya masih ada, ya bukan dianggap, itu sudah terbukti. Kalau dianggap kan, wah ini kalau HTI misalnya, maaf, ada pernah mendengar HTI ya dibubarkan oleh Jokowi ya. Waktu zaman 2002 tahun lalu lah, 3 tahun lalu, ada RUU Ormas ya. Kemudian membubarkan salah satu ormas HTI, dianggap akan merusak negara. Tapi kan dianggap, itu bukan terjadi. Ya. Hanya baru prasangka, tapi kan sudah dihukum oleh negara. Kalau PKI memang sudah banyak berkali-kali berulah, muncul, tenggelam, timbul, tenggelam, dan karena PKI itu hebatnya bisa tahu cara-cara bangkitnya gitu. Nggak tahu saya juga, karena saya bukan PKI, saya nggak tahu cara-cara kenapa sih misalnya sudah dibunuh kok tidak jera juga. Karena saking mendarah dagingnya PKI itu. Kalau sudah berideologi PKI ya, tak peduli dengan pembantaian orang tuanya. Coba Anda lihat ya, Ilham Aidit kalau Anda bicara anaknya Aidit itu kalau dia pede aja. Saya ini orang kiri ya, dia bilang iya ya saya memang salah, tapi kan ada aja hebat kalau ngomong. Itu cara-cara orang komunis seperti itu ya, hebatnya. Tidak punya rasa malu gitu kan. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi itulah, jadi bukan prasangka tapi sudah ada buktinya ya. Masih ini bertanya ya. Snaplit mengenalkan paham komunis di Indonesia di menit ke iya memang bukan siasat tapi memang dulu itu di era pergerakan nasional semua orang, semua kelompok, semua kepentingan, semua ideologi yang masih menjadi bahan yang ditawarkan oleh setiap anak bangsa. Apalagi dulu kan gabungan kita di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Makanya ini saya bawa buku nih, bisa dibaca ya. Bisa dibaca nggak? Bisa, Pak. Apa coba? Bacakan yang bisa baca. Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Apa judul kecilnya? Pikiran Soekarno Muda. Nah ini buku Soekarno tahun 28. Ini saya punya buku ini, tapi edisi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kekinian ya. Ini saya dapat 5 tahun lalu. Jadi sebenarnya Islam, ya, nasionalisme, Marxisme itu adalah paham yang dianut oleh sosialis komunis, akhirnya menjadi komunis, jadi PKI gitu kan. Dari Marxisme asal mula, kenapa ada komunis? Dari Marxisme tahu kan ada orang ekonomi, tahu kan teori Marxisme? Teori kan itu membantah teori ekonomi Adam Smith ya tentang kapitalisme. Dibantah oleh Marxisme, lahirlah paham ekonomi sosialis. Itu juga sama dengan paham politik ya. Teori ekonomi itu sama dengan teori politik. Ada kesamaan lah. Makanya ada politik ekonomi kalau nanti Anda mungkin kuliah di jurusan Anda ya. Itu ya, jadi memang sudah ada benih-benih di Indonesia, sudah ada ya, di dunia itu sudah ada. Tahun sebelum merdeka itu sudah ada Islamisme, sudah ada Marxisme, sudah ada liberalisme ya atau nasionalisme. Jadi itu masanya ya masa pertumbuhan paham-paham di dunia yang di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Bahkan ada Masyumi, ada PNI, ada SDI, Serikat Agama Islam dan sebagainya itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di ini 6.16 membahas tentang pemberontakan Madiun. Nah, ini pertanyaannya ada 3. Musso adalah pemimpin pemberontakan Madiun. Apa yang buat Musso menggerakkan pemberontakan Madiun tersebut? Secara pribadi Musso itu cemburu ya pada Soekarno. Kenapa cemburu? Soekarno itu kan teman satu kosannya waktu di SI di Surabaya, di Serikat Islam. Kemudian ketika dia dihukum oleh Belanda
selama mungkin lebih dari 10 tahun 26 sampai 48 mungkin hampir 20 tahun ya. Musso belajar membantai manusia di Soviet jadi bersama Stalin dan Lenin ya. Sekolah kan di sana. Setelah merdeka pulang ke Indonesia itu si Kusno ya, mungkin kalau bahasa Sunda itu Soekarno gitu kan. Karena panggilannya Soekarno itu oleh Ibu Inggit namanya Kusno ya. Nanti saya kalau di kuliah di kelas saya ini kalau di bab ini sering menceritakan bagaimana kisah-kisah lain dari Soekarno ya. Kisah cintanya dengan Utari, dengan Ibu Inggit sebelum akhirnya dia menjadi presiden dan didampingi oleh Ibu Megawati. Tapi lebih seru kalau saya bercerita tentang dengan Ibu Inggit yang paling dramatis itu kisah-kisahnya karena perjuangannya itu dibentuk oleh Ibu Inggit ya. Soekarno itu masa mudanya dibentuk pikiran-pikirannya itu memang didukung oleh Ibu Inggit ya. Seorang perempuan, ibu kosnya di Bandung gitu ya, yang dinikahi oleh Soekarno. Nanti saya bikin vlog mungkin 10 menit atau 5 menit tentang bagaimana kisah-kisah cinta Soekarno dengan istri-istrinya yang dia dinikahi ya, yang sah ya, bukan istri yang nggak sah, tapi yang dia dinikahi selama dia berjuang ya, membangun negara ini, menuju kita merdeka. Oke, jadi itu ya, jadi Musso cemburu ya. Temannya sudah menjadi presiden, dia tidak jadi apa-apa, gitu kan. Apalagi ya tadi ya, ada itu kan di era pergerakan nasional kan, ada ganggu. Jadi momentum kita sedang kacau kan, gangguan dari dalam, gangguan dari luar, dan Musso memanfaatkan kekeruhan situasi politik dalam dan luar yang sedang kacau. Ditambah lagi ada teman yang satu sama-sama korban politik yang baru aja dipecat dari kata Pak Julfi itu kan ada pemecatan ini ya. Ada kepentingan Amir Saripudin menjatuhkan kabinet Hatta ya. Jadi baru aja dipecat Amir Saripudin yang berpaham mungkin sedikit kiri sosialis bertemu dengan komunis dengan Musso yang nyambung kan, ada keseimbangan ya antara Musso dan Amir Saripudin. Dan akhirnya dia berkolaborasi duet maut ya. Mungkin kalau di Barca dulu seperti Xavi Iniesta lah ya, gitu ya. Duet yang sangat ideal gitu kan, dalam sepak bola itu ada striker yang sama-sama tajam gitu kan. Itulah duet Musso dan Amir Saripudin di 48 ya. Dan kata Pak Julfi kan akhirnya mendeklarasikan negeri Soviet Komunis Indonesia ya. Yang itu adalah jelas pemberontakan itu kan. Masa membuat negara di dalam negara gitu. Yang singkat cerita Musso ditangkap ya dan tertembak, dihukum mati langsung sekaligus oleh pasukan Siliwangi, oleh pasukan Unsil ya, yang menumpas PKI Madiun adalah pasukan Siliwangi di bawah Nasution gitu ya. Jadi harus banget jadi orang Unsil ya, yang orang tua kita itu bisa menumpas PKI Madiun ya. Tanggapan rakyat secara umum tentang pemberontakan Madiun, bukan tanggapan lagi, Neng, ini mah korban sudah ribuan jutaan ya, para ulama, bahkan bupati, beberapa bupati, gubernur, bupati kalau tidak salah, atau gubernur Jateng ya, gubernur Jawa Tengah, termasuk juga para ulama, nggak terhitung lah korban PKI Madiun. Makanya saya bilang, Musso itu sekolah di Rusia itu melihat jejak-jejak bagaimana Stalin dan Lenin membantai orang-orang Rusia yang melawan pemerintahannya. Ya, diterapkan oleh Musso di PKI Madiun ya. Oke, itu. Musso memilih Madiun sebagai lokasi pemberontakan ya, karena kalau di Tasik sudah ada Unsil. Kalau di Madiun ya kan mencari lokasi yang strategis ya. Kalau di Jawa Barat mana sulit, kalau Jawa Barat kan Jawa Barat adalah basis Islam ya. Ya cari kota-kota yang mungkin belum ada basisnya. Kan mereka itu basis masanya adalah buruh dan tani yang mereka bisa dibodohi oleh mereka. Karena mereka itu mengajak buruh tani untuk memberontak melawan, kalau buruh melawan majikan, melawan para pemilik pabrik. Kalau tani diajak memberontak untuk melawan para tuan tanah. Kayak kamu miskin ya? Iya. Lemah iman? Iya. Kalau kamu miskin, lemah iman, masuklah partai kami. Bagaimana ya? Kita berontak. Ini kan tanah kamu yang menggarap, iya. Tapi kenapa kamu dapat gaji? Enggak banyak kok Pak, cuma 2 juta per jam misalnya. Oh, besar tuh gajinya. Ya, artinya kan tidak adil ya. Ada ketidakadilan. Kok ada tuan tanah, kok sewa buruh tani misalnya. Dalam pandangan itulah yang dimanfaatkan oleh komunisme. Makanya ada kata Pak Julfi ada grassroots ya, gerakan bawah tanah.
Jadi orang-orang miskin, tani, buruh diajak untuk memberontak. Karena dalam pandangan komunisme itu tidak dimilikinya hak individu. Tidak boleh ada individu yang memiliki hak banyak. Tidak boleh, harus sama rata sama rasa. Itu perjuangan dari komunisme. Kalau melawan bagaimana Pak? Ya kita bunuh aja, kita lawan aja. Itu kata komunis, halal darahnya. Gitu kan. Kalau ada orang yang melawan komunis itu halal darahnya, gitu kata orang-orang PKI gitu. Jadi itu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu terhadap pendukung pemberontakan Madiun ya. Setelah itu kan Soekarno juga tidak tinggal diam. Makanya langsung menumpas di bawah kendali Nasution ya. Oke, berikutnya Cindy Eka. Ada Cindy Eka? Bisa acungkan tangannya? Hadir, Pak. Oke, Cindy Eka bertanya. Menit ke 0948 disebutkan PKI berhasil menguasai Madiun tanggal 18 September 48. Apa faktor pendukung PKI menguasai Madiun? Ya sudah kuat aja gitu kan. Kalau sudah menyebar ya berarti mengalahkan. Kalau juga kan bilang ada beberapa divisi. Misalnya kalau di situ ada tentara, ada pasukan TNI, terus datanglah pasukan PKI, kalau sudah kalah berarti sudah menguasai. Kan banyak itu. Jadi ada pos-pos militer yang di milik TNI, kemudian dia kuasai, yaitu mereka sudah total menguasai Madiun gitu kan. Oke, bentar ya, ada Oke teman-teman, saya minta kesepakatan ya. Kalaupun nanti ada adzan duhur, saya akan break adzan saja. Setelah mungkin 5 atau 10 menit kita lanjut gitu. Kalaupun memang kalian keberatan mau milih sholat, silakan aja sholat gitu ya. Kalau saya akan lanjut, nanti saya akan rekam. Karena ini biar tanggung lah. Mudah-mudahan dosa saya diampuni ya. Mungkin saya nanti lohor tidak berjamaah dengan masjid. Oke, saya lanjut ke pertanyaan ini ya. Pendukung ya itu di faktor karena sudah menguasai Madiun, karena sudah mengalahkan pasukan-pasukan TNI di Madiun ya. Fadli Maulana Sidik, di sana kaum intelektual terpelajar menganggap bahwa paham komunis tidak sesuai dengan filosofi Pancasila. Ini saya tanyakan, Pancasila itu seperti apa filosofinya? Apakah filosofi Pancasila itu apa? Dan terima kasih ya, Fadli. Oke, jadi kalau bicara filosofi Pancasila, memang di awal-awal kemerdekaan kita memang belum ada filosofi, belum ditemukan konsep Pancasila secara kata 1 Juni, kata suka, tapi memang sudah muncul bahwa seperti halnya doktrin dari SI ya, Serikat Islam. Jadi ketika Cokro Aminoto mendidik Soekarno, mendidik Musso, dan mendidik Alimin, Semaun, termasuk juga Kartosuwiryo di SI ya, menerapkan pondasi-pondasi perjuangan. Makanya dalam filmnya ada Guru Bangsa namanya Cokro Aminoto, dan Cokro itu adalah anaknya kan dinikahi oleh Soekarno ya, Utari itu istri pertama Soekarno itu adalah anaknya Cokro ya, anak gurunya yang saat Soekarno masih 17 tahun dan Utari masih mungkin 14 tahunan lah, masih sangat muda mereka berdua, tapi tidak punya anak. Ketika Soekarno pindah ke Bandung untuk kuliah di ITB, bertemu dengan Ibu Inggit ya, dan akhirnya Soekarno menikah juga dengan sebelum jatuh cinta pada Bu Inggit, terus menikahi Bu Inggit dan menceraikan Utari secara baik-baik ya. Nah, Utari itu menikah lagi dengan seorang laki-laki, saya nggak lupa lagi namanya, dan punya cucu yang namanya sekarang itu Maya Estianti ya, yang pernah menjadi istrinya Ahmad Dhani. Itu adalah cicitnya dari Cokro Aminoto. Itu kurang lebih ya salah satu kisah mungkin yang akan saya terangkan lagi gitu. Kalau Anda tertarik tentang kisah-kisah cinta gitu kan. Kalau enggak ya apa-apa, kalau Anda tidak punya cinta ya nggak apa-apa ya. Saya tidak akan berbicara cinta lagi gitu. Oke, begini. Jadi itu ya, jadi cinta, kok jadi ngomong cinta ya? Apa sih pertanyaannya? Iya, filosofi ya. Filosofi itu kan filsafat.
Filsafat itu adalah kalau dari sisi pengertian adalah cinta dan bijaksana. Berarti cinta lagi yang kita bicarakan gitu ya. Nah, filosofi Pancasila itu ya filosofi kebangsaan, dan apa yang dibicarakan oleh Cokro Aminoto itu ada kalimat yang sangat sampai membekas mungkin, yang menjadi pondasi kita merdeka di tahun 45. Kalau bangsa ini mau merdeka, ya, itu kata Cokro ya ke anak bawahannya, ke anak didikannya, maka Islamlah secara hafah, karena syarikat Islam ya. SI itu kan syarikat Islam yang awalnya syarikat dagang Islam. Semurni-murninya Islam, semurni-murninya akidah, jadi murnikan akidah dan sehebat-hebatnya strategi politik. Jadi kalau Indonesia ingin merdeka ya, perkuatlah iman kalian kalau umat Islam dan buatlah strategi politik yang bagus gitu kan. Itu pesan-pesan Cokro kepada anak-anaknya, gitu, kepada anak-anak didikannya, seperti Soekarno, Hatta dan Soekarno, Musso. Dan akhirnya mereka pecah ya dengan adanya Snaprit, dan ada yang menjadi PKI, ada yang menjadi PNI, ada yang menjadi tokoh-tokoh Islam, yaitu pecahan-pecahan. Jadi kenapa komunisme itu Snaprit tidak laku ya? Sebelum Snaprit merusak ke SI, mencoba untuk dagang sendirian lah. Jualan misalkan sedang ada di pasar Cikurubuk ya. Contohnya, Snaprit itu membawa teng-tengan ya. Hey orang Indonesia, aku bawa komunis nih, mau nggak komunis? Komunis rasa jagung misalnya. Komunis rasa stroberi misalnya gitu kan. Tapi nggak laku gitu kan komunisnya. Jadi nggak tertarik ya. Lebih tertarik pada konsep-konsep Islam, konsep-konsep kebangsaan gitu kan. Karena nggak laku, itulah cara-cara tadi ya, cara-cara Snaprit itu membuat sebuah politik infiltrasi. Jadi menusuk ke dalam, merusak tatanan organisasi dari SI yang sudah mapan, yang sudah besar ya, bisa payu, bisa laku. Kenapa sih seksi sekali dulu itu SI itu ya? Sampai kaum muda itu ikut gabung ke SI, tidak mau ikut Snaprit, gitu kan? Akhirnya itu jadi mencuri esensi, mungkinlah mencari trik dagangnya SI bagaimana, dan ditiru oleh Snaprit setelah pecah akhirnya kan mereka. Oke itu. Kemudian Azira Wardah ya. Ada Azira Wardah? Ada Pak Hadir. Azira Wardah bertanya padaku, saya tidak ada video mengenai paham komunisme seperti apa. Soalnya saya tahu bahwa komunisme itu kejam, kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Tapi saya tidak tahu persis paham komunisme itu seperti apa. Paham. Mohon maaf penjelasannya. Apa ya yang saya harus jelaskan ya? Komunisme, pertanyaan saya tidak ada di video. Kamu tahu bahwa komunis itu melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya tadi ya. Karena dasar pemikirannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas, sama rata, sama rasa. Sehingga kalau ada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih, buruh tani misalnya melihat majikannya, buruh pabrik melihat yang mereka adalah ada kaum buruh, ada kaum proletar ya, ataupun kaum kapital, pemilik modal, itu yang mereka tantang gitu kan. Nah, kalau mereka itu sudah menjadi negara, maka tidak ada lagi orang-orang kapital, tidak ada lagi pemilik modal, tidak ada lagi tuan-tuan tanah. Semuanya akan diambil alih untuk negara. Itu dasar pemikiran komunisme. Dan kata Marxisme dalam bukunya Das Kapital 1 itu mengatakan, jadi memang untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas itu, maka harus menghalalkan segala cara. Dan kalaupun ada agama yang menghalangi kalian, agama itu adalah candu bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada agama dalam negara itu. Makanya kecenderungan kaum komunis itu adalah ateis, gitu kan? Karena agama itu menurut Marxisme menghalangi perjuangan mereka. Agama itu banyak aturan kok ya, tapi kan kata siapa kamu kalau mencuri, kalau menurut itu haram kata kalau misalnya ada komunis. Ya kata Tuhan saya, mana Tuhan kamu buktikan? Karena pandangan orang-orang komunis itu adalah materialisme ya kan awalnya. Kenapa ada komunis, sosialis, Marxis? Kenapa ada Marxis? Nah, saya akan gambarkan dalam filosofi berat itu ada dua kelompok yang dari satu induk, namanya materialisme. Materialisme itu dianut oleh orang-orang sosialis, komunis, Marxis, dan orang-orang liberal, individualis dan kapitalis. Bedanya, orang-orang liberal kapitalis itu melihat
bahwa materialisme itu bersifat individu. Pandangannya individualis. Adapun masalah agama dalam pandangan orang-orang liberal, agama adalah masalah individu, hak masing-masing. Sehingga dalam negara Amerika Serikat yang sekuler, yang individualis, agama itu bukan urusan negara, tapi urusan masing-masing. Bagi orang-orang komunis, bagi ideologi komunis, agama itu candu, bahkan dilarang, diharamkan untuk beragama. Itu ya bedanya. Ya itulah ya. Dan di Indonesia bukan hanya terlarang saya bilang tadi, tapi memang sudah ada fakta-faktanya, sudah ada tragedi-tragedi berdarah, bagaimana kerajaan-kerajaan di Sumatera itu habis oleh PKI ya, dihabisi. Di Jawa juga ada pemberontakan Madiun dan juga ada 65. Jadi tak terhitung ya. Dan itu selalu berulang kali. Tahun 26 dia memberontak. Tahun 48 memberontak. Tahun 65 memberontak. Ini sudah hat-trick ya. Sudah 3 gol yang diciptakan oleh PKI di Nusantara ini. Jadi kalau kita lengah, mungkin nanti akan ada kuatrik, ada gol keempat dari PKI ya, kalau kita nggak waspada kan. Apa kita mau misalnya ada korban nyawa lagi di generasi kita? Dan itu sering-sering berulang ya. Masalah itu yang harus kita waspadai. Kalau kita lengah. Oke, paham ya Azira? Paham, Pak. Berikutnya Lutfia Lazwar Akmal 952. Sebutkan terjadi pemberontakan pemborokan buruh, pemogokan ya. Ya tadi. Jadi kalau PKI itu, kalau misalnya dia itu cara memberontak PKI itu kan progresif, revolusioner. Bagaimana cara kita melawan negara yaitu dengan revolusi. Makanya pasukan-pasukan buruh itu diboikot supaya melawan negara. Ya. Makanya kalau revolusi komunis itu adalah dengan cara menggerakkan tani. Makanya simbolnya kan palu dan arit. Oke, waktu ya. Break sebentar.
teman-teman semua kita lanjut ya. Bagi yang ingin meng-off-kan video, kalau mau keluar ya keluar aja ya. Daripada mengganggu gitu. Saya nggak maksa ya untuk ikut diskusi. Nah, kalau kalian sudah ngabsen, sudah saya anggap hadir semua. Tapi kalau memang hanya mau meng-off-kan, off-kan saja videonya gitu ya. Atau keluar kalian. Oke, bintang. Nah, oke, semuanya ini sudah lihat nampak lagi wajah-wajah lucu kalian ya, di depan saya. Ya, daripada saya melihat ide ngegeleng itu para ruguh ya, yang melihat wajah-wajah enggak kan? Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah saya, apakah ada dari Yaona? Ada Yaona? Yaona Aulia? Ya, ini tentang apakah ada sih kemungkinan kembali di ideologi komunis? Ya, kalau pola-pola yang sekarang mungkin ramai lagi G30 ya diputar, terus orang banyak yang lagi mendiskusikan selama 5 tahun terakhir ini atau 6 tahun terakhir ini, berarti memang ada indikasi, ada yang merasakan ada gejala yang sama di tahun 48, di tahun 55, di tahun 65 gitu, dengan adanya persekusi pada para ulama. Ya, mohon maaf ya, banyak dulu orang-orang gila yang tiba-tiba dianggap gila memukul ataupun melempar masjid dan sebagainya. Bahkan ungkapan penghinaan misalnya, maaf nih ya, membilang pada umat Islam itu kadrun ya, itu kan kampret, itu kan kampanye PKI di tahun 55 ketika mau pemilu ya. Itu ya, jadi makanya kalau kita waspada lengah ya, kita jangan sampai ada sejarah berulang, itu aja ya pesan saya ya, kepada kita, mungkin kepada generasi yang masih akan membangun negara ini ke depannya gitu kan. Oke. Nanti juga ada di vlog berikut untuk pertemuan pertama sudah Anda bisa lihat nanti saya share lah untuk pembelajaran minggu depan, saya sudah ada video dengan teman saya yang lain tentang masalah-masalah bab 2 dan masih ada singgungannya dengan komunisme ya. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi apa sih alasan-alasannya. Oke, ini pertanyaan dari Fawaz Azhar. Ada? Fawaz Azhar? Ada Pak, hadir. G30 SPKI itu di RRC Soeharto untuk mengalahkan Jenderal agar Pak Harto bisa menjabat presiden. Sementara ada juga yang menganggap Soeharto itu saat G30 bukan sasaran jabatannya yang belum jenderal. Sebenarnya mana yang benar? Kalau bicara kebenaran ya, hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau Anda mungkin pernah baca buku sekolah waktu SMA yang masih ada kurikulum sejarah, ada berapa dalang ya. Ada PKI sendiri, ada Soeharto, ada Soekarno, ada letaknya tubuh TNI, bahkan ada operasi intelijen dari CIA Amerika Serikat ya, CIA. Jadi itu beberapa fakta. Kenapa menuduh Soeharto misalnya dalang? Karena memang kenapa Soeharto tidak terlibat, tidak dalam penculikan kan, tidak masuk target. Apalagi dulu Untung yang menjadi komandan batalion di 30 itu kan, Untung adalah anak buahnya Soeharto di waktu operasi militer di Papua ya, pembebasan Papua Barat, dan waktu Soeharto menjadi komandan di Penegoro di Jawa Tengah, berdinas di Jawa Tengah. Jadi memang ada, walaupun memang pada saat tahun 65 Untung sudah menjadi kadernya Aidit. Jadi Untung kan sebagai kepala Cakrabirawa ya, dan Aidit sebagai menteri sekretaris negaranya Soekarno. Tapi kalau kalau malam-malam dia ikut pengajian bersama lah gitu. Pengajian di komunis gitu ya. Kajian di komunis, jadi sudah kadernya Aidit Untung itu. Itu menurut para sejarawan ya. Bahkan Soekarno sendiri pun dianggap sebagai dalang gitu kan, versi Soekarno. Kenapa menyalahkan Soekarno? Karena Soekarno dekat dengan PKI saat itu, dan biasanya Soekarno itu selalu mengikuti kata PKI, itu kan. Misalnya ketika tahun 60 Masyumi dibubarkan ya, terus Muhammad Natsir di penjara, dan Buya Hamka ini seorang ulama yang temannya Soekarno banget, juga Natsir maupun Buya Hamka, tokoh-tokoh Masyumi, atas bisikan PKI bisa tega Soekarno menghukum Buya Hamka dan Muhammad Natsir. Saking kedekatnya dengan PKI. Bahkan Buya Hamka ketika Soekarno meninggal adalah yang menyolatkannya, jenazahnya Soekarno adalah Buya Hamka. Itulah hebatnya umat Islam. Jadi kalau isu-isu komunisme ini bangkit, apalagi misalnya harus minta maaf kepada komunis, makanya yang sakit hati adalah umat Islam yang merasakan bagaimana bukan hanya dipersekusi, dihina, tapi juga memang dibantai habis-habisan di tahun 48 dan di tahun 65
5-an ya. Itu kurang lebih ya. Itu kemudian juga ada versi lain ya, intelijen. Kenapa CEI Amerika Serikat mau ikut campur? Karena Amerika benci pada Indonesia yang dekat dengan blok timur ya. Makanya Soekarno Jakarta Peking gitu kan. Dan kronologi G30 itu kan terlepas dari politik internasional ya. Mungkin saya akan sedikit ceritakan kronologis G30 ya. Sebelum G30. Jadi sebenarnya kan Soekarno itu menolak berdirinya negara Malaysia ya. Karena Malaysia itu kan dijajah oleh Inggris ya, dan akan dimerdekakan oleh Inggris. Soekarno kan tidak suka terhadap Inggris dan Amerika, makanya ada pidatonya Inggris harus dilinggis gitu kan, dan lain lah gitu ya. Ada pidato Soekarno ganyang Malaysia kan gitu. Jadi menolak berdirinya Malaysia sebagai negara buatan liberalisme, itu kata Soekarno ya. Apalagi ditunjang oleh romantisme Soekarno di masa lalu. Nah di bab 2 itu lebih menarik sebenarnya. Bab 2 nanti akan saya upload ya. Kan salah satu kebangkitan bangsa kita, kenapa menjadi Indonesia? Yang menjadi wilayah Indonesia itu adalah yang dulunya pulau-pulau di bawah kekuasaan Majapahit ya. Jadi Majapahit, Soekarno kan seorang Jawa, seorang yang paham betul bahwa Majapahit itu adalah penguasa Asia Tenggara, Majapahit itu. Nah, Soekarno ingin kalau saya ini sudah menjadi, jadi ketika Soekarno menjadi presiden, dia memposisikan sebagai Raja Jawa yang harus misalnya menaklukkan kembali Malaysia, ya Malaka dan sebagainya, Brunei gitu kan, harus dibawa lagi kendali Indonesia. Seperti halnya dulu Majapahit. Itu salah satu alasan Soekarno mengganyang Malaysia, yaitu 2 alasan. Alasan Barat dan alasan romantisme Soekarno sebagai orang Jawa. Ya. Nah, singkat cerita, ketika Soekarno mengkampanyekan ganyang Malaysia, PKI, oke, Bung, saya dukung lah, kita perang lawan Malaysia. Kita jihad fisabilillah melawan Malaysia. Jadi siap jihad ya PKI itu untuk melawan Malaysia. Sehingga PKI meminta kepada Bung Karno, tapi Bung, kan kita ini kurang pasukan. Saya punya pasukan tapi belum punya senjata. Nah, makanya ada isu angkatan ke-5 ya. Di mana itu selain anggota TNI, AD, AL, AU dan polisi, ada PKI menyangka ada angkatan ke-5. Siapa itu? Buruh dan tani untuk dipersenjatai. Dan negara Cina, negara komunis Cina, poros Peking kan, Jakarta Peking, itu sudah memasok 100.000 pucuk senjata dan sudah sampai ke pelabuhan di Indonesia ya, satu pelabuhan. Terciumlah itu oleh Dewan Jenderal, oleh Ahmad Yani dan kawan-kawan itu kan, Nasution dan kawan-kawan. Alah ini PKI tahun ini kan membawa dikirim paket mending kalau pakai sembako gitu kan, dulu kan sedang krisis. Itu kan pakai senjata ya. Seperti halnya sekarang mungkin Cina ngirim paket virus obat corona lah apa paketnya gitu kan, vaksin atau apa dulu ya pakai senjata ya seperti itu. Makanya harus waspada kalau dulu mah ngirim paket senjata, kalau sekarang ngirim paket vaksin corona. Jangan-jangan itu bukan untuk vaksin corona, untuk vaksin untuk merusak kita kan gitu. Itu mungkin ya. Karena pola-polanya sama komunis itu. Nah, terciumlah oleh Dewan Jenderal. Akhirnya kan, nah di dalam pemerintahan Soekarno itu ada dua kubu ya. Ada kubu PKI anak emasnya Soekarno juga sama dekat dengan Soekarno, dan di kubu militer Soekarno itu sangat sayang pada Ahmad Yani ya. Makanya ada kecemburuan gitu kan. Yang apalagi saat 65 Bung Karno kan sedang sakit. Aduh, takutnya kalau sakit pasti ini panglima besar kita akan meninggal mungkin ya gitu. Setelah meninggal siapa sih yang akan menggantikan? Mungkin PKI menyiapkan diri untuk memimpin Indonesia, atau juga jangan-jangan nanti keduluan sama Ahmad Yani kan gitu, sama Dewan Jenderal itu. Ini saya akan sedikit ya kirim screen share tentang gambaran di pemerintahan Soekarno di tahun 60-an ya, sebulan ataupun beberapa tahun sebelum peristiwa G30 ya. Ya. Bisa dilihat? Gambarnya bisa dilihat ya. Ini Jakarta ya tahun 63 kalau tidak salah. Ya ini salah satu tokoh komunis. Nah ini Ahmad Yani kalau tidak salah bisa dilihat ya.
Yani betul. Nah ini Umar Dhani ini Panglima AU kalau salah yang terlibat juga ini yang sedikit pro PKI kalau Umar Dhani. Karena AU itu condong ke PKI ya kalau ada lihat ini. Ini Nasution ya, yang gagah ganteng ya. Mungkin kayak saya mungkin. Mudah-mudahan. Nah, ini Nasution ya. Senyumnya yang memang luar biasa ya. Nasution itu orang yang sangat cerdas. Nah, ini Bung Karno ya. Nah, ini Aidit ya. Ini tokoh PKI ini, Aidit. Ada lihat sedikit wajahnya. Oke, jadi gini teman-teman ya, maksud saya ini adalah bahwa memang dalam tubuh Soekarno, di dalam ini memang ada tokoh-tokoh yang berseberangan itu akhirnya kan awalnya mereka bersatu dalam satu pemerintahan ya. Oke, karena sudah tercium oleh tentara gitu kan, sehingga PKI pun waduh ini bingung nih kemana. Kita sudah oleh intelijen sudah tercium bahwa kita akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Jadi apa maksudnya? PKI itu bukan semata-mata ingin melawan Malaysia dengan ada senjata itu, tapi untuk melawan pemerintahan Soekarno. Itu yang dicium oleh Dewan Jenderal. Tapi kecium duluan oleh Dewan Jenderal, akhirnya gonjang-ganjing kan sudah semakin berita semakin kacau saat 65 yang akhirnya meletuslah. Jadi pahala-hala lah ya akhirnya. PKI lah yang daripada kita ketahuan malu di hadapan Soekarno, lebih baik kita ya bunuh aja 7 jenderal itu. Itu kan ada rapat-rapat itu kan di film itu kan jelas rapat-rapat nyoto ya, rapat-rapat edit dengan rokok dan sebagainya. Itu kan santai sekali mereka itu berpidato menyiapkan strategi untuk menculik para jenderal itu. Oke, jadi itu udah kurang lebih kronologinya tentang G30 ya, bahwa memang ada isu Dewan Jenderal dan yang menjadi korban adalah para jenderal itu sendiri ya. Lalu bagaimana sebenarnya dalam itu ya, memang kebanyakan fakta-fakta yang saya bilang tadi ya, apakah versi Soekarno yang salah, apakah versi Soeharto yang salah, apakah versi ICI mana yang benar, yang pasti orang-orang yang hidup di tahun 65 atau sebelum 65 itu merasakan bagaimana bejatnya, bagaimana biadabnya PKI gitu kan. Dan hasil Mahmilub setelah 65 ya bahkan diakui oleh beberapa yang diadili, Untung dan sebagainya itu diindikasikan bahwa memang PKI lah yang bersalah, gitu kan. Itu ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari korban, dari fakta sebagian besar yang saksi hidup dan korban adalah ya siapa lagi kalau bukan PKI gitu kan di tragedi itu. Dan yang mungkin sedikit saya uraikan lagi tentang itu, kalau seandainya PKI tidak bersalah, ini kan yang saya tanya juga, saya sering ngomong sama orang-orang sejarah, sering saya tanyakan ke Pak Julfi, kalau misalnya PKI tidak bersalah di malam itu, kenapa setelah malam itu Aidit yang pimpinan PKI malah kabur? Coba. Itu kan janggal kan? Kalau tidak bersalah kan PKI tidak akan kabur. Dan yang ditangkap dan dihukum tewas dikejar-kejar oleh pasukan tentara ya, oleh pasukan Soeharto, Aidit itu. Ini berikutnya Salwa bertanya bahwa PKI itu saat ini masih ada, bagaimana cara kita untuk mengetahui sekitar tadi ya saya sudah bilang ini isu-isu yang sekarang mungkin dirasakan oleh sebagian yang merasakan bagaimana pedihnya tahun 65 juga dirasakan sekarang gitu kan. Jadi itu silakan kalian waspadai dulu gitu ya. Ikutilah orang-orang yang mungkin menurut Anda itu benar, lurus gitu kan. Ya kalau kondisi kita kan saya juga tidak bisa melarang Anda ikut-ikut influencer YouTube itu kan, Twitter yang banyak sekali tokoh-tokoh yang mungkin menurut saya itu membahayakan, tapi kan saya tidak memaksa Anda juga gitu kan. Karena mereka kan dibiayai oleh negara, ya mungkin mereka merasa sedang berkuasa. Jadi ya kita nggak bisa ngapa. Kita ini lemah dari sisi media juga kan, mereka semua yang menguasai ya, yang berkuasa. Jadi ya kita jaga-jaga diri dengan baik sajalah ya.
Saya juga tidak bisa maksa kalian untuk nonton apapun gitu kan. Yang terakhir ini yang ingin saya jawab karena waktu tinggal 2 menit lagi. Paham komunis di Indonesia itu tidak cocok. Mengapa paham komunis itu disebut tidak cocok diterapkan di Indonesia? Bukan hanya di Indonesia atau Neng ya. Soviet pun sudah bangkrut ya, sebagai pendirinya. Betul apa betul? Perang dingin itu bangkrut berakhir karena bangkrutnya paham komunis, itu kan. Setelah Gorbachev itu merasa gagal memimpin Uni Soviet tahun 90 dan Jerman pun telah runtuh tembok Berlin kan gitu. Apalagi di kita kan, di negaranya asalnya pun bangkrut, apalagi di Indonesia. Gitu. Mau apa lagi? Apalagi kan tadi saya bilang, banyak fakta-fakta sejarah, banyak para korban yang masih trauma terhadap tragedi 48 maupun 65. Itu ya. Ya mungkin sekarang masih belum move on, negara yang masih berseteru akibat perang dingin hanyalah 2 Korea ya. Kim Pop dan Kim Jong Un yang Korea Utaranya gitu kan. Itu kan mereka kenapa sekarang Korea dua-duanya kuat? Karena mereka sama-sama takut. Ya. Korea Utara takut sama Korea Selatan dan sebagainya. Dulu kita kuat zaman Orde Baru karena Orde Baru sangat membenci PKI. Kita semua takut PKI, punya musuh bersama. Jadi syarat penting untuk menjadi orang kuat, benar menjadi orang bangsa yang besar adalah punya musuh atau punya yang ditakuti. Jadi kalau ada sekarang belum punya musuh di kelas, ya cari musuh sebanyak-banyaknya. Dia jadi orang kuat. Ya. Atau ada yang ditakuti ya. Jadi ada pihak-pihak yang kita anggap lawan kita ya dalam arti positif, dalam bersaing. Makanya Korea Utara dia kuat militernya, kuat pertahanan negaranya. Korea Selatan kuat dengan teknologinya, kuat dengan budaya musiknya ya. Dan juga saya lihat di trending di YouTube yang trending bukan video saya dengan Pak Julpi, tapi masih Blackpink, itu kan anehnya. Itu kan syarat-syarat di sebuah negara. Jadi memang ada ideologi yang jelas ya, tapi belum tentu cocok untuk ideologi kita. Oke, saya kira masih panjang diskusi kita di bab komunisme maupun bab dasar negara tentang sejarah bangsa kita. Nanti tunggu saja di minggu depan video-video saya yang selanjutnya ya. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.